Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1519 Pengakuan ditolak. Waktu berlalu, dan malam tiba. Di sebuah restoran di Anjing, seorang pria dan 3 wanita sedang duduk dan makan, dan pria serta 3 wanita itu adalah Daniel, Yao Xinyi, San Ziun dan Zhang Xinlan. Daniel telah menyelamatkan Yao Xinyi sebelumnya, dan yang terakhir juga ingin mengundangnya makan malam, tetapi karena Daniel tidak melihat San Ziun dan Zhang Xinlan ketika dia datang ke Yanjing, dia memanggil kedua gadis itu bersama. Aku dengar kamu adalah pahlawan yang menyelamatkan kecantikan hari ini, dan menyelamatkan bintang besar kita Yo. Kata San Ziun dengan senyum di wajahnya. Tuan San, Anda sopan. Bintang macam apa saya ini? Yao Xinyi menggelengkan kepalanya. Kamu sekarang adalah bintang lini pertama di Cina, dengan puluhan juta penggemar. Jika kamu bukan bintang besar, maka tidak akan ada bintang besar. Kata San Ziun sambil tersenyum. Semua ini berkat bantuan saudara Bastian. Jika bukan karena dia, saya tidak akan berada di tempat saya hari ini. Saudara Bastian, saya bersulang. Seperti yang dikatakan Yao Xinyi, dia melirik Daniel, dan langsung mengangkat gelas, An 99 urnya. Sementara San Ziun memperhatikan mata Yao Xinyi, dan menatap Daniel dengan penuh arti. 2 jam kemudian, makan selesai, tetapi Yao Xinyi banyak minum dan keluar dengan bantuan Daniel. Kamu bawa Nona Yao kembali, kita berdua kembali sendiri. San Ziun memandang Daniel dan berbicara. Oke. Daniel mengangguk. Xinlan, begitu, kita akan segera menambah saudari baru. Kata San Ziun sambil tersenyum. Jangan bicara omong kosong. Daniel terlihat sedikit malu, lalu dia menanyakan alamat Yao Xinyi, dan mengirimnya ke rumahnya. Dia membantu Yao Xinyi ke kamarnya, dan kemudian mendukungnya untuk berbaring di tempat tidur. Tepat ketika Daniel membantu Yao Xinyi menutupi selimut dan hendak pergi dari sini, Yao Xinyi tiba-tiba membuka matanya dan meraih tangan Daniel. Jumlah. Daniel terkejut sesaat dan menatap Yao Xinyi. Jangan pergi. Yao Xinyi memandang Daniel dan berkata. Ada apa? Daniel duduk di samping tempat tidur, menatap Yao Xinyi dan bertanya. Kakak Bastian, aku menyukaimu. Yao Xinyi duduk, menatap Daniel dan berkata. Seketika Daniel tertegun, dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang dikatakan San Ziun akan menjadi kenyataan. Xinyi, kenapa kamu tiba-tiba menyukaiku? Daniel sedikit bingung. Dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Yao Xinyi, tidak sebanyak dia dan Gu Qingcheng. Dia tidak berharap Yao Xinyi jatuh cinta padanya, yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia benar-benar beruntung. Yao Xinyi menceritakan semua pengalaman masa lalu antara dia dan Daniel, lalu berkata, selain saat ini hari ini, Anda telah menyelamatkan saya beberapa kali, membantu saya mengatasi bahaya beberapa kali, dan memungkinkan saya untuk mencapai apa yang saya hari ini. Semua ini karena Anda, Saudara Bastian. Xinyi, meskipun aku telah membantumu berkali-kali, itu tidak ada hubungannya dengan cinta. Kamu tidak dapat menganggap menyelamatkan hidupmu sebagai cinta. Kita tidak menghabiskan banyak waktu bersama, dan kamu tidak tahu segalanya tentang aku. Jika aku menyukaimu, aku harus memikirkannya dengan hati-hati, dan jangan biarkan diriku menyesalinya. Baiklah, aku akan kembali dulu. Setelah Daniel mengucapkan kata-kata ini, dia melepaskan tangan Yao Xinyi, dan langsung pergi dari sini. Menonton Daniel pergi, Yao Xinyi sedikit bingung, dengan tatapan bingung. Sebelum Gu Qingcheng mengaku, kamu baru saja. Ambillah, mengapa kamu tidak mengambilnya? Suara longgan terdengar di benak Daniel.
Aku memang memiliki beberapa pemikiran tentang Gu Qingcheng sebelumnya, dan dia dan aku sama-sama pejuang, dan kami juga memiliki topik komunikasi. Adapun Sinyi, aku tidak punya perasaan padanya. Dan dia hanya orang biasa. Sebaiknya aku tidak mempengaruhi hidupnya dan membiarkannya menjadi bintang besarnya. Dunia kita sudah berbeda, dan kita tidak bisa bersama lagi. Daniel menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan cahaya rumit bersinar di matanya. Pada saat yang sama, di Tianhai, di sebuah komunitas di lantai bawah, Fanya Valona mengendarai mobil kembali ke komunitasnya, tetapi saat dia keluar dari mobil, sekelompok orang yang memegang tongkat karet mengelilinginya dan mengelilinginya, pemimpinnya adalah itu Wang Chen. Kamu lagi, apa yang ingin kamu lakukan? Fanya Valona memandang Wang Chen dan berteriak dengan dingin, mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan? Aku masih ingat tendangan yang kamu berikan padaku di bar. Sebelumnya, aku mengejarmu dengan niat baik. Bukan saja kamu tidak menghargainya, tapi kamu hampir menghancurkanku. Hari ini aku akan membiarkanmu, jalan terlihat baik, ambillah untukku. Wang Chen menyaksikan Fanya Valona meludah dengan dingin, matanya berkilat karena kedinginan, dan dengan lambaian tangannya, sekelompok orang di sekitar bergegas menuju Fanya Valona. Bang bang bang. Serangkaian pukulan tumpul terdengar, dan setengah menit kemudian, selusin orang yang dibawa oleh Wang Chen jatuh ke tanah dan melolong. Ini. Melihat Fanya Valona merobohkan semua orang yang dia bawa ke tanah, Wang Chen juga memiliki tatapan yang tumpul, sama sekali tidak responsif. Ledakan. Pada saat ini, suara teredam terdengar, dan Wang Chen dirobohkan oleh tendangan Fanya Valona, dan menjerit. Berani menarik perhatianku, kamu benar-benar berani. Teriak Fanya Valona dengan dingin. Dia sekarang telah mencapai kekuatan transformasi energi, belum lagi selusin orang ini, bahkan jika ada lebih dari selusin orang, mereka bukanlah lawannya. Segera, Fanya Valona menendang Wang Chen dengan kasar, berteriak berulang kali. Bawa orang-orangmu dan keluar, dan lain kali, aku akan mengirimmu langsung ke penjara. Setelah melampiaskan, Fanya Valona menatap Wang Chen dan langsung berteriak. Ya, ya. Wang Chen mengangguk, dan melarikan diri dengan sekelompok bawahannya dengan panik, sementara Fanya Valona naik ke atas. Jalang, kamu pikir kungfu kamu bagus, bukan? Tunggu aku, dan aku akan memberitahumu apa artinya menjadi seorang master. Setelah berlari untuk jarak tertentu, Wang Chen berbalik dan melihat, memuntahkan seteguk darah, wajahnya dingin, dan dia meludah dengan mata galak. Keesokan harinya, Shushan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari gunung di belakang puncak Tianshu di Shushan. Suara yang mengerikan terdengar seperti guntur, mengguncang seluruh Shushan. Semua murid Shushan menghentikan kultivasi mereka satu demi satu, bergegas keluar, melirik, dan kemudian mereka melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Boom! Tiba-tiba ki pedang tajam dan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya meletus dari puncak gunung itu. Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus dari puncak gunung, menembak ke arah langit, dan setiap sinar pedang ki langsung merobek kehampaan, mengungkapkan celah ruang yang tak berujung. Bum bum bum! Seluruh puncak gunung ditusuk oleh energi pedang, dan kemudian seluruh puncak gunung runtuh. Benar-benar tenggelam ke bawah. Pemandangan ini sangat mengejutkan hati semua orang Shushan. Pada saat ini, King Yun, guru kepala Shushan, 7 tetua Shushan, dan leluhur Shushan semuanya muncul dalam kehampaan, dan mata mereka mengarah ke gunung yang runtuh. Bab 1520 Tantangan. Leluhur tua, ini. King Yun menatap Patriark Shushan dengan tatapan khawatir di matanya. Sepertinya Xinjian benar-benar berhasil, dan benar-benar mencapai level itu. Ekspresi kegembiraan melintas di mata leluhur Shushan.
Leluhur tua, kamu berbicara tentang Wan Jian yang kembali ke klan. Salah satu dari 7 tetua tertinggi tiba-tiba berbicara. Itu benar, itu Wan Jian Guisong. Sebuah cahaya terang melintas di mata leluhur Shushan. Pada saat ini, terdengar raungan lagi, dan kemudian pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya terangkat ke langit. Kali ini bukan lagi energi pedang, tapi pedang sungguhan. Sebanyak 10.000 pedang tajam melayang di kehampaan, membentuk formasi pertempuran yang menakutkan, memancarkan kekuatan tak terbatas. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas keluar dari puncak gunung yang runtuh dan langsung digantung di 10.000 pedang. Sosok ini memiliki wajah yang tampan, sepasang alis berbentuk pedang yang seolah menusuk ke langit, dan sepasang mata yang dingin dan bengis tanpa emosi apapun. Kemudian dengan lambaian tangannya, ribuan pedang di kehampaan terbang bersama, dan di bawah kendalinya, mereka berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu tubuhnya, menghilang. Dan pemuda ini meletus dengan niat pedang yang mengerikan, dan matanya menyembur dengan energi pedang, seperti 2 pedang tajam yang menembus udara, merobek 2 celah di kehampaan. Segera niat pedang pada pemuda itu menghilang, dan leluhur Shushan muncul tepat di depannya. Xinjian, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Nenek moyang Shushan memandangi pemuda itu dan berkata, dan pihak lain adalah pedang hati yang dia bicarakan, seorang jenius ilmu pedang yang telah disembunyikan Shushan selama ini. Xinjian memberi penghormatan kepada leluhur. Xinjian membungkuk dan berteriak. Xinjian, tampaknya kamu telah menyadari kembalinya 10.000 pedang ke sekte, dan kamu telah mencapai ketinggian baru dalam arti mendalam dari jalan pedang. Nenek moyang Shushan berbicara. Leluhur tua, awalnya aku hanya memahami arti sebenarnya dari Wan Jian Guizhong, dan pemahamanku tentang jalan pedang hanyalah keberadaan yang belum sempurna. Xinjian berkata dengan acuh tak acuh. Jangan rendah hati, dengan pemahaman pedangmu saat ini, seharusnya tidak ada banyak lawan di dunia ini, tapi aku masih perlu menguji kekuatanmu. Nenek moyang Shushan berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana nenek moyang ingin memeriksa? Xinjian berkata dengan acuh tak acuh. King Yun, kirim pesan bahwa Xinjian, jenius nomor 1 di Shushan, menantang Daniel, jenius nomor 1 di dunia seni bela diri. Nenek moyang Shushan berkata langsung. Ketika King Yun mendengar kata-kata leluhur Shushan, ekspresinya terkejut, pandangan aneh muncul di matanya, lalu dia mengangguk dan berkata, ya, leluhur, saya akan mengaturnya sekarang. Yanjing, di villa tempat tinggal Daniel, dia sedang tidur nyenyak saat ini, ketika ponselnya tiba-tiba berdering, membangunkannya. Halo? Daniel merasa ponselnya terhubung dengan linglung. Detik berikutnya, mata Daniel berbinar, dia langsung bangun, dan duduk. Menarik, aku tahu. Sudut mulut Daniel terangkat, membentuk senyuman lucu, dan menutup telepon. Jenius pertama di Shushan, hehe. Daniel bergumam pada dirinya sendiri dan tersenyum ringan. Itu adalah Jian Yun yang baru saja memanggilnya dan memberitahunya bahwa Shushan menantangnya. Sekarang seluruh dunia seni bela diri tahu tentang tantangan Shushan untuk Daniel, dan tiba-tiba ada sensasi. Di masa lalu, Shushangwi adalah sekte nomor 1 di dunia seni bela diri, hanya dengan kekuatan yang kuat. Tapi kemudian dia diprovokasi oleh Daniel di sekte tersebut, dan bahkan membunuh 6 dari master dari 7 puncak Shushan, dan mengalahkan 7 tetua Shushan. Pada akhirnya, dia pergi dengan anggun di tangan leluhur Shushan, yang telah sangat mengurangi prestise dan momentum seluruh gunung Shushan, dan sekarang Shushan ini tiba-tiba menantang Daniel lagi, yang secara alami menarik semua kalangan seni bela diri. Perhatian. Terutama pedang hati jenius hari pertama yang tiba-tiba muncul di Shushan membuat banyak orang penasaran,
karena mereka belum pernah mendengar tentang pedang hati jenius hari pertama di Shushan sebelumnya. Dan pedang hati ini begitu berani sehingga berani menantang Daniel, yang membuat semua orang penasaran dengan kekuatan pedang hati ini. Tidak diragukan lagi, orang-orang di seluruh dunia seni bela diri sekarang memperhatikan tantangan ini, dan mereka semua menantikan penampilan Daniel, sehingga pertempuran menantang, masukan naga dan harimau, ini akan menarik. Tetapi Daniel apakah akan muncul atau tidak, tidak ada yang tahu. Shushan, puncak gunung di sebelah puncak Tianshu, sosok duduk bersila di sini, itu adalah pedang jantung, dikelilingi oleh pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. Pedang ki ini membentuk penutup pertahanan yang kuat, dan begitu seseorang mendekat, mereka akan tercabik-cabik oleh pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, sejumlah besar orang berkumpul di sekitar Gunung Shu, semuanya berasal dari sekte utama dunia seni bela diri. Mereka yang belum mencapai alam kehampaan hancur berkumpul di puncak gunung sekitarnya satu demi satu, dan mereka yang mencapai Shattering Void Realm semuanya berdiri di sekitar kehampaan, semua mata tertuju pada pedang jantung itu. Rupanya mereka semua datang untuk menyaksikan pertempuran ini. Pada saat yang sama, orang-orang kuat di Shattering Void Realm melihat energi pedang menakutkan yang mengelilingi pedang jantung. Masing-masing dari mereka gemetar di hati mereka, dengan tatapan ngeri. Ketakutan dan ketakutan, mereka merasa bahwa energi pedang apapun akan cukup untuk mencabik-cabik mereka. Jenius pertama di Shushan benar-benar luar biasa, energi pedang yang mengelilingi mereka saja bisa membunuh mereka semua. Dan leluhur Shushan dan yang lainnya semuanya berdiri di alun-alun puncak Tianshu, diam-diam menunggu Daniel muncul. Leluhur tua, apakah Daniel itu akan muncul? Qingyun memandang leluhur Shushan dan berkata, dengan karakternya, dia pasti akan muncul. Nenek moyang Shushan berkata langsung, bisakah pedang hati menjadi lawan Daniel? Ada sedikit kekhawatiran di mata Qingyun. Aku tidak tahu. Nenek moyang Shushan tampak acuh tak acuh dan tidak bisa melihat ekspresi apapun. Siapa yang mau menantangku? Sementara semua orang menunggu dengan cemas, suara yang agak kasar terdengar, Daniel yang datang ke sini. Segera, mata semua orang beralih ke Daniel dalam kehampaan, lalu ke Xinjian lagi. Tentu saja, itu ada di sini. Senyum muncul di sudut mulut Patriark Shushan. Apakah kamu jenius pertama di Shushan, Xinjian? Daniel melirik semua orang yang hadir, melihat pedang hati yang duduk di puncak gunung, melihat aura pedang tajam dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, senyum lucu muncul di sudut mulutnya. Desir. Mata tertutup Xinjian terbuka, seolah-olah dua pedang tajam ditembakkan ke arah Daniel di matanya, ada perasaan menusuk jiwanya. Mata Daniel membeku, dan matahari yang cerah terbit dari mata kanannya, semburan cahaya keemasan keluar, bergegas menuju pedang jantung. Boom! Energi pedang yang mengelilingi pedang jantung semuanya bergerak, dan langsung memadat menjadi energi pedang yang berkedip yang bertabrakan dengan cahaya keemasan ini, meledak dengan energi-energi yang menakutkan, dan energi-energi yang merobek datanglah ke kehampaan di sekeliling. Bab 1521. Cahaya keemasan berubah menjadi api matahari asli yang langsung memusnahkan energi pedang, dan cahayanya juga meredup, tetapi terus mengalir menuju pedang jantung. Desir. Tubuh Xinjian menghilang di atas gunung dalam sekejap, dan api matahari yang sesungguhnya jatuh ke gunung, langsung membakar seluruh gunung. Xinjian berdiri di atas kehampaan, menatap langsung ke Daniel, dengan niat pedang yang menakutkan melonjak dari tubuhnya. Niat pedang ini telah melampaui kekuatan orang kuat di alam pil pengumpulan, dan telah mencapai tingkat alam perintis roh. Namun, kekuatan pedang hati ini hanya pada tingkat ke-9 dari alam alkimia,
tetapi niat pedang yang dia pahami membuatnya memiliki kekuatan yang sebanding dengan orang kuat di alam spiritual. Kekuatannya bagus, dan pemahaman niat pedang tidak buruk, tapi aku khawatir ini tidak cukup untuk menantangku. Daniel berkata dengan acuh tak acuh. Desir. Xinjian mengacungkan pedang yang luar biasa di tangannya, pedang itu tajam dan kuat, dan dia langsung menyerang Daniel dengan pukulan penuh pedang. Tapi pedang ini berisi pemahaman Xinjian tentang jalan pedang dan arti sebenarnya dari jalan pedang, dan itu juga mengumpulkan semua niat pedangnya. Kekuatan pedang ini sangat menakutkan, setidaknya mencapai pukulan mengerikan dari pembangkit tenaga listrik tingkat 4 dari alam piling. Dengan satu sapuan pedang, kekosongan itu benar-benar musnah. Orang ini memang jenius ilmu pedang. Di lingkungan seperti dunia primitif, dia masih bisa memahami ilmu pedang sampai level ini. Bakat ilmu pedang memang sangat mempesona. Longgan menghela nafas. Tidak peduli seberapa jahatnya kamu akan dikalahkan olehku. Daniel mendengus dingin, dan mengeluarkan tablet batu, kekuatan 7 titik akupuntur dan 7 topan di tubuhnya meletus, dituangkan ke dalam tablet batu, dan meledak. Gemuruh. Pedang yang mengerikan bertabrakan dengan prasasti, dan raungan yang menakutkan meletus, dan energi tak berujung menyapu ke segala arah. Semua udara dalam radius 100 meter dimusnahkan, dan kehampaan runtuh satu demi satu. Pusat-pusat kekuatan Void Shattering Realm di sekitarnya semuanya terhempas, dengan darah menyembur keluar dari mulut mereka dan ekspresi ngeri di wajah mereka. Baik Daniel dan Xinjian mundur lagi dan lagi, wajah mereka sedikit pucat. Setelah itu, pedang hati melesat ke depan lagi, dan melepaskan serangkaian formula pedang yang kuat, bekerja sama dengan niat pedang dan makna mendalam dari cara pedang yang dia pahami. Semuanya dilepaskan, dan melancarkan serangan mengerikan ke arah Daniel. Daniel menyingkirkan tablet batu itu, mengeluarkan sepotong kristal roh dan dengan cepat memulihkan kekuatannya sendiri, memanggil pisau Minghong dan bertarung sengit dengan Xinjian. Bang bang bang. Serangkaian raungan terdengar, dan Daniel dan Xinjian, dua orang jenius yang tiada tara di bumi, melancarkan pertempuran sengit. Adegan pertempuran ini sangat seru dan menakjubkan. Dan di suatu tempat dalam kehampaan, dua sosok muncul di sini. Keduanya adalah lelaki tua, dan pemimpinnya mengenakan jubah putih, memancarkan aura misterius. Sepasang mata bersinar dengan cahaya yang dalam menyaksikan pertempuran antara Daniel dan Xinjian. Di belakangnya berdiri seorang lelaki tua, tetapi dia tampak seperti seorang pelayan. Orang tua yang memimpin adalah Wang Tua yang muncul di lantai atas di pelelangan Tiandao dan menyaksikan pertarungan Daniel, dan sekarang dia muncul di sini lagi. Wang Tua, aku tidak menyangka bahwa selain Daniel ini, akan ada seorang pendekar pedang yang jenius di dunia primitif ini. Bakatnya dalam ilmu pedang sangat tinggi. Jika dia dibudidayakan, dia tidak akan kalah dengan orang-orang di zaman kuno. Dunia. Putra bangga dari sekte pedang Dao. Orang tua yang berdiri di belakang Wang Lao berbicara. Ini memang panen yang tak terduga. Ini layak untuk dunia asli. Meskipun auranya telah layu dan seni bela diri telah menurun, masih mungkin melahirkan dua jenius berbakat yang begitu kuat. Wang Tua berkata dengan ringan. Wang Tua, menurutmu siapa yang akan memenangkan pertarungan terakhir antara keduanya? Orang tua itu terus bertanya. Lihat, mereka belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Pandangan misterius melintas di mata Wang Lao saat dia memandang Daniel dan Xinjian. Boom! Pada saat ini, serangkaian raungan terdengar di kehampaan, dan pertempuran antara Daniel dan Xinjian sangat sengit, dan telah mencapai puncaknya. Daniel juga bertarung dengan penuh semangat, dan tak lama kemudian mereka berdua mundur lagi dan lagi,
dan akibatnya energi terwujud beriak seperti riak air, memusnahkan aliran udara. Kamu memang lawan yang baik, dan bakatmu adalah yang terkuat yang pernah aku lihat sekarang, tetapi karena kamu ingin menantangku, maka aku akan membiarkanmu mencoba kekuatanku yang sebenarnya. Tantangan apapun orang-orangku hanya memiliki kata gagal. Daniel memandang Xinjian dan berkata dengan dingin, singkirkan Ming Hong Dao, lambaikan tangannya, bola api merah menyala di tangannya, mengeluarkan nafas yang mengerikan. Api bumi. Mata Wang tua ini membeku ketika dia melihat api merah di tangan Daniel, dan ekspresi keheranan muncul di matanya. Wang tua, maksudmu apa yang dia lemparkan di tangannya adalah api legendaris dari tanah, api dari tanah. Pria tua itu berkata dengan ekspresi terkejut di matanya. Itu benar, dan itu bukan hanya api tanah biasa. Bahkan di antara api tanah, itu adalah keberadaan yang sangat kuat. Saya tidak menyangka bahwa putra ini benar-benar mengendalikan api tanah. Dia tidak hanya memiliki banyak senjata yang kuat dan misterius, dia juga mengendalikan api bumi, yang bahkan dapat dikendalikan oleh sedikit orang di dunia kuno. Dia benar-benar tidak mudah. Penatua Wang memandang Daniel dengan tatapan aneh di matanya. Orang bernama Xinjian itu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku akan menyerah dan mengaku kalah dengan patuh. Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, jika aku menggunakan pukulan ini, kamu bisa mati. Daniel melihat pedang hati dan berkata. Hanya saja Xinjian masih memandang Daniel dengan acuh tak acuh, tanpa gerakan sama sekali. Leluhur tua, Xinjian akan baik-baik saja, kan? Qin Yun berkata dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir. Nenek moyang Shushan berkata dengan suara yang dalam, matanya bersinar terang. Jika itu masalahnya, maka kamu akan mati. Daniel mengatakan sesuatu, memobilisasi api bumi Qian, dan meledak langsung ke arah pedang hati. Setelah api bumi Qian menyatu dengan api senjata dari sekte pemurnian artefak, kekuatannya meningkat pesat, cukup untuk membunuh tingkat kelima dari Piling. Realm sangat kuat. Api Qian berubah menjadi naga api dan menyapu ke arah Xinjian, yang ekspresinya sangat tenang. Boom! Tepat ketika naga api yang berubah dari api merah hendak melahap pedang jantungnya, matanya membeku, dan raungan datang dari tubuhnya. Pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuhnya, satu demi satu pedang tajam keluar. Setiap pedang berisi kekuatan yang sangat kuat dan niat pedang yang menakutkan. Dalam sekejap mata, 10.000 pedang tajam meletus, dan semuanya jatuh ke naga api yang berubah dari api merah dengan niat pedang yang menakutkan. Api merah benar-benar musnah di tempat, dan api merah berubah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya dan kembali ke tubuh Daniel, dan dia juga mengeluarkan dengusan teredam, dengan noda meluap dari sudut mulutnya. Darah.